Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Bunda Putri, NPM 19 Saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Bajari Banjarmasin. Dan di video ini saya menjelaskan tentang teknik penyusunan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer. Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. Teknik pengumpulan data primer. Data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya data primer dikumpulkan melalui kegiatan seperti survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Ciri-ciri data primer. Yang pertama, membutuhkan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Membutuhkan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Ketiga, selalu spesifik sesuai kebutuhan peneliti. Keempat, dalam bentuk data mentah. Kelima, lebih valid dan akurat. Untuk bisa memberikan contoh data primer, maka perlu diketahui terlebih dahulu jenis penelitian yang sedang dikerjakan. Namun, perlu ditegaskan dulu apabila data utama ini harus diperoleh dari informan utama dan tidak boleh dari rujukan, kutipan, atau lansiran karena itu adalah data sekunder. Berikut ini beberapa contoh dari data-data yang bersifat primer dan digunakan dalam suatu penelitian. Yang pertama ada observasi, kemudian pendataan data parkir, yang ketiga survei jajak pendapat, kemudian wawancara, dan foto udara suatu lokasi. Teknik pengumpulan data sekunder. Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan. Yang pertama, sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, dan catatan internal organisasi dan lain sebagainya. Ciri-ciri data sekunder. Yang pertama, sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, tenaga, dan biaya relatif tidak besar, cepat, dan mudah. Tidak spesifik dan tidak mempunyai kontrol terhadap data karena peneliti merupakan tangan kedua. Sudah berbentuk informasi, sudah terjadi pengolahan data. Kurang valid dan kurang akurat. Contoh data sekunder, data kependudukan yang diambil dari Badan Pusat Statistik Nasional ataupun BPS regional. Data impor-ekspor yang diambil dari Bea Cukai dan otoritas pelabuhan terkait. Isu-isu suatu daerah yang didapatkan dari liputan di koran atau wawancara di kanal berita nasional. Data-data spesifik yang didapatkan dari riset terdahulu yang sudah diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Isu-isu suatu daerah yang didapatkan dari kritik-kritik di media sosial seperti Twitter, Facebook, ataupun Instagram. Gambaran kondisi fisik suatu wilayah yang didapatkan dari peta. Arahan pengembangan suatu kawasan didapatkan dari RT, RW, dan RPJMD wilayah. Jadi kesimpulannya, data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.